Selamat berjumpa kepada warga GKJ Yeremia Depok. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana teman-teman di seluruh eh, komisi-komisi GKJ Yeremia Depok untuk memberikan laporan keuangan ya dengan catatan yang baik, dengan catatan yang rapi, dan bagaimana penggunaannya agar bisa Bapak Ibu, Mas Mbak ya sebagai pengurus ataupun ketua sekretaris bendahara di komisi-komisi yang sudah diberikan tanggung jawab oleh organisasi kita GKJ Yeremia, maka saya akan memberikan presentasi secara live melalui siaran channel YouTube ini. Baik, kita langsung mulai saja. Ya, saya akan share bahan-bahan yang dimana Bapak Ibu, Mas dan Mbak yang sudah menerima eh, tata cara untuk laporan eh, keuangan di setiap komisi-komisi ya. Baik, saya akan share ya. Sebelumnya saya akan memberikan presentasi secara eh, PowerPoint ya. Kita mulai saja ya. Iya, sebentar, mohon maaf ya. Oke. Ya, dalam laporan pertanggungjawaban ada dua hal yang kita harus perhatikan. Pertama adalah laporan keuangan, kedua adalah laporan kegiatan ya. Oke. Selanjutnya kita lihat slide berikutnya ya, di mana laporan keuangan berbicara tentang pengenalan dan penggunaan formulir KV01 sampai dengan laporan KV06 ya. Maka kita akan lihat kapan formulir KV01 sampai KV06 harus dibuat, di mana formulir harus dibuat pada awal tahun anggaran Januari ya. Ini masih belum lama ya, masih tahun 2025, masih bulan Februari. Lalu berikutnya yang kedua akan mengajukan subsidi majelis. Ketiga adalah serah terima dari pengurus lama kepada pengurus baru, tentu menggunakan KV05 khusus untuk serah terima. Lalu keempat, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak diminta oleh majelis untuk memberikan laporan triwulan, semester, akhir, atau akhir tahun anggaran. Ya. Eh, Mungkin ada yang bertanya, apakah sebaiknya eh, jangka waktu bagaimana ya untuk laporan ya? Saya harapkan kalau bisa, bukan kalau bisa ya, eh, secara triwulan ya. Jadi setiap 4 bulan, bulan keempat, bulan ke-8, bulan ke-12 ya, saya sebagai eh, pembina atau pengawas dari komisi verifikasi ya bisa melihat kinerja keuangan eh, Bapak Ibu Mas Mbak sebagai pengurus ya, sehingga saya bisa memberikan beberapa nasihat atau saran-saran yang terbaik untuk eh, seluruh pengurus komisi-komisi. Baik, selanjutnya kita perhatikan yang perlu disiapkan. Pertama, program pelayanan komisi, wilayah, panitia, dan tim. Lalu kedua, susunan bukti penerimaan dan pengeluaran sesuai urutan tanggal transaksi ya. Jadi setiap tanggal ya, hari demi hari ya, dalam 1 bulan mohon dicatat ya. Kiranya Bapak Ibu Mas Mbak memberikan atau meluangkan waktunya ya agar mencatat, agar catatan ini bisa terlihat dengan baik. Lalu ketiga, catat transaksi penerimaan dan pengeluaran manual sesuai urut. Ya, mohon maaf terputus ya. Saya akan mulai lagi. Ya. Iya, kita mulai lagi. Di mana perlunya ketiga nih ya, catatan transaksi penerimaan dan pengeluaran secara manual sesuai urutan tanggal transaksi dalam buku bantu, di mana pencatatan transaksi yang fungsinya sama dengan formulir KV02. Jadi saya harapkan Bapak Ibu
Mas dan Mbak juga meluangkan waktu untuk memberikan pencatatan dalam laporan keuangan. Ya, berikutnya kita lihat bagaimana yang harus diperhatikan, ya. Artinya di sini formulir KV01 sampai lampiran KV01 ya berisi rincian anggaran penerimaan pengeluaran sesuai program pelayanan sesuai pagu subsidi majelis dengan urutan sesuai program yang sudah dibuat. Lalu lampiran KV01 berisi kode pos penerimaan dan pengeluaran dengan urutan sesuai KV01 disertai rincian bagaimana agar bisa memudahkan Bapak Ibu Mas Mbak untuk penentuan kelompoknya mempermudah dalam pekerjaan. Lalu berikutnya formulir KV02 adalah buku kas harian yang diisi dengan cara memindahkan data dari buku bantu ya, dari buku bantu ke dalam formulir KV02 ya. Lalu berikutnya KV03A, formulir KV03A adalah bukti penerimaan yang dibuat oleh Komisi Wilayah Panitia. Apabila tidak dimungkinkan bukti penerimaan dari pihak pemberi, formulir KV03 ditandatangani ya bendahara dan ketua atau sekretaris. Jadi setiap laporan ini harus ditandatangani minimal 2 orang. Ya, syukur-syukur kalau bisa ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya. Maka kita akan lihat formulir KV03P adalah bukti pengeluaran yang dibuat oleh Komisi Wilayah Panitia. Apabila tidak dimungkinkan, bukti pengeluaran dari pihak penerima form KV03P ditandatangani oleh bendahara dan ketua atau sekretaris ya. Minimal 2 orang kalau diharapkan ya secara komplit ya. Contoh misalnya biaya sewa angkot untuk kegiatan kunjungan atau belanja di warung kecil ya. Lalu berikutnya semua transaksi ya atau pengeluaran harus ada bukti yang akuntabel ya. Ditambahkan bukti tersebut berasal dari pemberi atau penerima dana ya. Ini prinsip utama. Sehingga apabila hal tersebut tidak dimungkinkan, maka formulir 03A dan 03P dapat dipergunakan dengan penanggung jawab minimal 2 orang ya, yaitu bendahara dan ketua atau bendahara dan sekretaris, merupakan salah satu pengawasan secara internal dalam komisi Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan lanjutkan ya tentang formulir 04 dan 04P ya. Ini 04A merupakan bukti-bukti penerimaan yang disusun sesuai urutan nomor buktinya ya Bapak Ibu, Mas Mbak. Lalu formulir 04P merupakan kumpulan bukti-bukti pengeluaran yang disusun sesuai urutan nomor buktinya juga ya. Jadi diharapkan dapat memberikan laporan sebaik mungkin ya dengan urutan-urutan kode ya hari demi hari sehingga kalau ini penting sekali ya Bapak Ibu Mas Mbak untuk memberikan laporan secara baik ya kalau bisa dalam seminggu luangkan waktu lah ya mungkin seminggu 1 kali sehingga ya perlu catatan ini harus bisa apa dengan rapi ya, sehingga saya sebagai komisi verifikasi bisa melihat ya, melihat dan juga memberikan saran-saran kepada Bapak Ibu, Mas dan Mbak ya, jika dalam kinerja laporan keuangan terjadi kekurangan atau terjadi apa ya, ada kelemahan-kelemahan apa yang harus kita perbaiki ya, apa yang kita harus hemat, apa yang kita harus bagaimana laporan tersebut bisa eh, berjalan baik sehingga kinerja kegiatan Bapak Ibu Mas Mbak dalam komisi-komisi dapat aktif, dapat bekerja dengan baik ya. Selanjutnya kita lihat dalam formulir KV05 dibaca penerimaan dan pengeluaran setiap program ya. Jika dilihat jumlah uang kerja yang dikeluarkan dan jumlah uang muka kerja yang sudah dikembalikan, apabila jumlah UMK yang dikeluarkan sama dengan UMK yang sudah dikembalikan, maka pos UMK baik yang di penerimaan maupun yang di pengeluaran dapat dihapus, artinya tidak ikut dijumlahkan. Tetapi apabila jumlah belum sama, maka selisihnya harus tetap tertulis. Ya. Ini untuk KV05 ya. Sehingga KV05 harus diserahkan kepada majelis sebagai laporan keuangan triwulan, ya, semesteran atau tahunan, sehingga kami bisa mengetahui ya, Bapak Ibu, termasuk ketua umum kita, dan juga Bapak Ibu bendahara, ya, sehingga laporan keuangan bisa triwulan, semesteran atau tahunan ya. Kalau harapan saya sih kalau bisa 4 bulanan ya. Kalau paling dengan 4 bulanan atau triwulanan ya, saya bisa memantau ya apa-apa yang
kegiatan apa-apa yang Ibu lakukan ya, apakah keuangan yang sudah diberikan sudah digunakan dengan baik ya, secara maksimal ya, sehingga eh, dalam hal ini tercantum dalam buku laporan bersama dengan laporan kegiatannya. Apabila ada pergantian pengurus, kami semua sebagai Komisi Verifikasi berharap Majelis Pembina berkenan untuk berikan fasilitasi pertemuan antara pengurus lama dan pengurus baru ya. Jadi harus ada kesinambungan ya, jangan terputus ya. Memastikan bahwa pengurus lama telah membuat laporan sesuai form KV01 sampai dengan KV05 ya. Sesuai kesepakatan sehingga pengurus baru dalam mengambil take over ya, tongkat estafet dapat meneruskan pembuatan laporan yang sesuai dengan laporan terdahulu ya. Maka kita lihat formulir KV05 dibuat untuk keperluan serah terima ya, ditandatangani oleh bendahara, ketua, sekretaris lama ya, pengurus lama dan pengurus baru serta diketahui majelis pembina. Maka kita lihat KV05, formulir KV06, Bapak Ibu, formulir KV06 adalah formulir permohonan subsidi ya, di mana formulir KV06 dibuat bila komisi panitia mengajukan subsidi sesuai pagu atau permintaan yang telah ditetapkan atau batas standar yang telah ditetapkan oleh majelis, sehingga form KV06 harus ditandatangani oleh bendahara dan ketua sekretaris dan diketahui oleh majelis pembina. Ya, sehingga pengajuan formulir KV06 harus disertai laporan keuangan sesuai form KV01 sampai dengan KV05 ya, yang contohnya sudah saya berikan kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, diserahkan kepada komisi verifikasi. Teman-teman komisi verifikasi akan melihat untuk dilakukan pengecekan sesuai pencatatan dengan bukti-bukti yang dilampirkan, sehingga formulir KV01 sampai dengan KV06 harus dibuat dengan format Excel ya, agar bisa membantu ya. Apabila terjadi tidak sesuai, tidak lengkap, maka Conver akan meminta perbaikan atau kelengkapannya. Setelah sesuai atau lengkap ya, komisi verifikasi akan memberikan tanda tangan setuju terverifikasi melalui form KV6, form formulir KV06 tersebut ya. Maka kita lihat dokumen KV01 ada lampiran KV01, KV02, KV04, KV05, KV06 harus dibuat dua set ya. Satu set untuk Bapak Ibu Mas Mbak pengurus dan satu set untuk saya sebagai komisi verifikasi dan harta benda ya, agar bisa melihat catatannya ya, baik dalam bentuk soft copy dan hard copy ya. Saya biasanya menerima soft copy, tapi saya cetak kembali dalam bentuk hard copy, lalu akan kami simpan sebagai dokumentasi ya. Satu set akan dikembalikan kepada Bapak Ibu, ya, Mas Mbak sebagai pengurus komisi-komisi, dan satu set menjadi arsip kami ya sebagai bidang komisi verifikasi. Maka pentingnya pengawasan internal dalam komisi panitia tim wilayah dengan cara memfungsikan pengurus sesuai penugasan sangat diharapkan ya. Sehingga Conver berharap majelis dapat bersama-sama memberikan semangat motivasi ya bendahara untuk dapat membuat laporan keuangan yang baik yang dapat dipahami serta dipercaya oleh pembaca ya. Sehingga laporan kegiatan dibuat dengan cara mengcopy rencana pelayanan yang sudah tersusun masing-masing ya sesuai komisi wilayah sesuai tahun anggaran. Anggaran biaya dirubah menjadi realisasi biaya masing-masing program ditulis sesuai dengan laporan KV05 sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ketiga, tambahan evaluasi program-program tersebut yang sudah Bapak Ibu jalankan ya. Misalnya tahun lalu 2024 sudah dijalankan dengan baik, Anda Bapak Ibu Mas Mbak memberikan laporan, lalu berikutnya tahun yang kita masuki tahun 2025 atau tahun baru ya, yang berikutnya Bapak Ibu Mas Mbak memberikan laporan apakah rencana-rencana program yang dilaksanakan untuk tahun depan ya dibuat dengan rapi ya sehingga kami bisa menerima program-program tersebut ya. Program-program lama juga Bapak Ibu Mas Mbak berikan laporan ya apakah sudah berhasil, apakah belum berhasil ya sehingga kami dari akhir tahun bisa mengkoreksi ya apa yang kekurangan dari Bapak Ibu Mas Mbak sebagai pengurus komisi wilayah ya masing-masing ya. Baik, selanjutnya saya akan membuka
Yang lainnya, iya. Berikutnya kita buka yaitu, iya, mohon bersabar ya. Oh, iya, sebentar, sebentar. Iya, iya, oke. Mohon Bapak Ibu Mas Mbak perhatikan ya, di mana iya. Tadi kita dijelaskan melalui PowerPoint bagaimana tentang lampiran uh, KV01 ya, bisa kita lihat kemudian pemasukan pengeluaran ya. Misalnya ini Komisi Komunikasi Media, ada A1 subsidi majelis, A2, A3 persembahan donatur, A4 pengembalian uang muka kerja, lalu ada B1 pengeluaran ya, ya pengeluaran ya. Berikut item-itemnya ada pembinaan warga melalui majalah Kawaru, lalu P2 pembinaan warga melalui media internet, lalu P3 pengembangan SDM pelatihan bidang pelayanan, lalu rapat koordinasi evaluasi ya, tentunya konsumsi rapat alat tulis kantor ya, mohon nanti dijelaskan biaya-biayanya apa saja, lalu bantuan transport LCD sound system, inventarisasi pengadaan alat-alat minor ya, alat-alat kecil, lalu pemberian uang muka kerja ya. Ini tentang lampiran Komisi 01 ya. Lalu berikutnya bisa kita lihat, iya, kita langsung contohnya saja ya, Bapak Ibu Mas Mbak. Pentingnya lampiran permohonan subsidi ya, mohon dilampirkan ya Bapak Ibu, Mas Mbak ya, di lampiran KV06. Lalu ada juga nanti pengeluaran pencatatan juga mohon dicatat dengan baik ya. Ya berikutnya ya kita mulai saja tentang contoh dari salah satu laporan keuangan Komisi Kesaksian dan Pelayanan ya, Januari Desember 2024 di mana ada pengkodean pemasukan pengeluaran Komisi Kesaksian dan Pelayanan ya. Ini lampiran KV001 ya. Terlihat bagaimana penerimaan subsidi majelis ya, persembahan klinik kesehatan, proposal usaha, donatur dana talangan, saldo kas tahun lalu dan keuntungan warung atau kantin Kasper ya. Pengeluaran kita lihat ada sekretariat, bantuan pendidikan, pos kesehatan, donor darah, tali kasih, pengembangan wirausaha, basar kasih, dan bantuan konsultasi hukum. Ya, ini dari komisi kawan kita, Komisi Kesaksian Pelayanan ya, tapi tidak berapa inti saya tidak tampilkan ya, karena uh, ada beberapa laporan yang kami off record ya, hanya khusus internal. Lalu buku kas harian ya tercatat di sini tanggal-tanggalnya ya. Misalnya saldo 15 Januari 2024 ya, di mana ada sisa uang atau sisa saldo 2023 sebesar 3.945.780 ya. Saldonya terlihat di sini ya.
Lalu ada transfer modal Basar Kasih 2024, artinya ada pengeluaran, artinya mengurangi ya 3.295.780, maka berkurang menjadi 650. Lalu ada subsidi majelis uang masuk 10 juta ya. Lalu pengeluaran, kembali lagi pengeluaran ya, sebesar 10 juta modal Basar Kasih dari subsidi majelis keluar lagi 10 juta, tinggal 650.000. Lalu ada donatur Kasih 2024 yang menyumbang sebesar 19 juta rupiah, sehingga saldo bertambah 19 juta 650 ya. Jadi terlihat di sini Bapak Ibu, Mas Mbak ya, semua catatan baik pemasukan pengeluaran mohon ditulis ya, luangkan waktu ya. Ya sehingga akan terlihat di mana pemasukan sebesar 51 juta 445.780 dikurangi pengeluaran 51 juta 307.926 dengan sisa saldo tahun 2024 akhir Desember sebesar 137.854 ya. 137.854 ya, sehingga Bapak Ibu mohon catat ya tentang penerimaan pengeluaran ya. Form-formnya sudah saya berikan kepada Bapak Ibu Mas Mbak seluruh komisi. Lalu ditandatangani oleh bendahara. Lalu berikutnya laporan keuangan Komisi Kesaksian Pelayanan. Ini artinya pengeluaran dan pemasukan secara total, secara general. Jadi kita lihat subsidi majelis yang dikeluarkan, yang dibantu oleh untuk Komisi Kespel sebesar 24.800 ya. Pemasukannya 22.700. Saldo kas tahun lalu ya, artinya masih ada dana sisa saldo tahun 2023 sebesar 3.945.780 ya. Lalu berikutnya uh, kita akan lihat totalnya 51.445.780 rupiah ya. Ini pemasukan secara total, secara general ya. Nah, sehingga saya ingin ingatkan Bapak Ibu, Mas Mbak, agar penggunaan dana digunakan sebaik mungkin ya, seefisien mungkin ya, sehingga uh, Bapak Ibu Mas Mbak harus mengutamakan mana yang lebih prioritas kegiatan yang diutamakan ya. Lalu berikutnya pengeluaran ada bantuan pendidikan ya, bantuan pendidikan yang uh, dibantu oleh GKJ Remia Depok sebesar 6.200.000, lalu pos kesehatan 251.300 ya, ini pengeluaran ya. Lalu kita mengeluarkan dana donor darah sebesar kegiatan donor darah ya, maksud saya 950.000. Tali kasih ada 2 ya, dari subsidi majelis sebesar 7.900.674, ini yang digunakan ya, uang subsidi majelis. Lalu dari lain-lain 3.710.172. Lalu Basar Kasih yang tadi kita ceritakan ada keluar sebesar 10 juta rupiah, dan berikutnya lain-lainnya 22.295.780 ya. Sehingga total pengeluarannya adalah 51.051.307.926, sehingga saldo terakhir tahun 2024 sebesar 137.854 ya. Ini untuk KV 05 ya. 137.854 harus sesuai Bapak Ibu Mas Mbak ya. Disesuai dengan iya ini ya, buku kasarian ya yang tiap hari Bapak Ibu Mas Mbak luangkan waktu ya setiap harinya ya. Sebesar 137.854 ya. Demikian ya. Selanjutnya kita lihat lampiran-lampiran, mohon Bapak Ibu ya. Sehingga saya bisa melihat bukti-buktinya ya. Bukti-bukti pemasukan pengeluaran mohon di screenshot ya. Ya, bukti-bukti transaksi ya. Nah, ini ya, bukti-bukti keluar ya. Lalu nomor bukti ya. Oke, kita lewatkan saja bantuan pendidikan. Jadi di sini juga ada bukti K3 ya. Ini tidak saya tampilkan ya. Artinya ada kita bantu ya. Kita bantu adik-adik kita yang masih sekolah SD, SMP, SMA ya. Nama-namanya tidak saya munculkan di sini ya. Lalu ada tanda terima ya. Bagaimana bukti keempat ya.
sebesar 300.000 ya untuk uang transport kawan-kawan kita yang membantu dari Palang Merah Indonesia ya yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan donor darah di GKJ Yeremia Depok. Ya, ini juga bukti uang transportasi untuk kawan-kawan kita di Palang Merah Indonesia ya yang telah membantu kegiatan donor darah ya. Lalu ini ada catatan dari uh, Ibu Ketua kita dari Komisi Verifikasi ya yang menyatakan bahwa data-data tersebut adalah benar ya. Jadi saya bisa melihat uh, catatan-catatan ya yang sudah diberikan oleh Ibu Ketua dan anggota-anggota Komisi Verifikasi dan saya sebagai majelis pembina juga akan mengecek juga ya, akan melihat ya. Ini oleh Ibu Indrias Barisman Silitonga ya telah memberikan persetujuan bahwa data-data tersebut sesuai ya. Lalu berikutnya ini penerimaan, mohon dicatat Bapak Ibu ya, debit kreditnya ya. Bukti M3 uang masuk penerimaan dana subsidi majelis donatur pembelanjaan dana dibantu oleh majelis pendamping Kespel ya kesaksian pelayanan ya. Lalu penerimaan dana subsidi majelis dan pembelanjaan dana dibantu oleh majelis pendamping Kespel ya. Kita lihat ya. Jadi mohon Bapak Ibu meluangkan waktu ya. Ya seminggu mungkin 1 hari 1 jam atau 2 jam ya. Lalu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ya, ya pembagian uh, sembako ya bagi warga-warga yang membutuhkannya ya, bisa kita lihat. Lalu berikutnya bukti M4 penerimaan subsidi Majelis Donatur Pembelanjaan dana kasih dana basar kasih dilakukan langsung oleh panitia basar kasih. Jadi saya bisa melihat apa-apa yang sudah dibelanjakan ya. Nah, ini ya. Ya. Lalu penerimaan subsidi donatur ya, ada pemasukan ya. Lalu kredit pengeluaran ya mohon dicatat dengan baik ya sehingga semua tertata dengan baik sehingga Bapak Ibu dan Mas Mbak bisa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada warga-warga jemaat kita GKJ Yeremia Depok ya. Lalu bukti-bukti ya, bon-bon ya atau bukti transaksi ya dan sebagainya ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekilas siaran yang kami berikan ya. Semoga bermanfaat. Jika ada uh, kekurangan atau Bapak Ibu tidak mengerti atau masih kurang informasi yang kurang jelas, Bapak Ibu, Mas Mbak ya, seluruh pengurus komisi dapat menghubungi uh, komisi verifikasi ya. Demikian Bapak Ibu Mas Mbak, semoga pekerjaan pelayanan kita berhasil dan demikian penjelasan kami dari komisi verifikasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap melayani dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Mas Mbak pengurus komisi-komisi di GKJ Yeremia. Terima kasih.